Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu yang berkeinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini Bapak Ibu, sekalipun belum dimuat kapan tanggal pendaftaran calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini, namun sebaiknya sebelum masuk pada pendaftaran, Bapak Ibu sebaiknya harus mengetahui kira-kira apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil dan kira-kira apa tips atau trik yang akan membuat Bapak Ibu sukses meraih impian menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Yang pastinya bahwa seleksi CPNS 2023 akan diselenggarakan di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana prediksi bahwa akan dibuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil di pertengahan tahun 2023 tahun ini, tidak terlalu lama lagi, itu sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, persiapkan diri sebelum ikut tes. Berikut ada tips manjur untuk lulus seleksi CPNS 2023. Dijamin sukses. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira triknya atau tips untuk meraih impian atau untuk bisa sukses menjadi calon pegawai negeri sipil? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini dikatakan bahwa meskipun tanggal penerimaan CPNS 2023 masih belum pasti, namun sudah saatnya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi ini. Ini suatu hal yang wajar Bapak Ibu kalau seandainya ada suatu pencerahan atau arahan kepada Bapak Ibu yang ingin meraih impian menjadi seorang pegawai negeri sipil, karena kadang-kadang banyak yang kecewa ketika ikut seleksi tetapi tidak sukses. Namun untuk bisa sukses, ikuti terus langkah-langkah ini. Tidak mudah untuk lulus dalam tahap seleksi CPNS. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak menuai kegagalan alias tidak lulus pada seleksi dimaksud nantinya ketika sudah dibuka pendaftaran CPNS. Berikut akan disajikan 3 hal yang perlu diperhatikan agar tidak gagal dalam seleksi CPNS. Nah, kira-kira apa saja ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini. Jangan mengajukan lebih dari satu jawaban jabatan dalam satu instansi dan ingatlah bahwa Bapak Ibu hanya dapat melamar satu jawaban jabatan dalam satu instansi. Artinya pada pembukaan formasi nanti hanya memilih satu jabatan pada formasi. Kemudian oleh karenanya sebaiknya Bapak Ibu memilih jabatan yang paling sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya. Nah, berdasarkan kualifikasi sini Bapak Ibu yaitu berdasarkan kualifikasi akademik yang ada. Misalnya jurusan ini juga ditentukan, lalu jurusan itu berpeluang di mana saja untuk ya dilamar pada formasi yang tersedia. Itu harus disesuaikan. Pertama di sini pastikan data KTP sudah tercatat dengan benar. Nah, kadang ini adalah satu kegagalan pada seleksi administrasi karena identitas diri yang termuat dalam KTP demikian dengan yang termuat dalam kartu keluarga. Satu hal yang harus sinkron di sini Bapak Ibu antara kartu keluarga, kemudian akta lahir, kemudian KTP. Identitas pelamar wajib sinkron dari ketiga identitas ini. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait dengan KTP, jangan ragu untuk menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelum hal ini tiba pada saat pendaftaran seleksi CPNS 2023, dari sekarang Bapak Ibu harus mendeteksi kira-kira bagaimana kebenaran data Bapak Ibu, mulai dari kartu keluarga, kemudian akta lahir, dan KTP. Sinkron apa tidak? Tentunya kalau sinkron, alhamdulillah. Kalau tidak sinkron, silakan hubungi segera Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian ulang. Jangan sampai data Bapak Ibu salah dan mengganggu niatan baik proses seleksi.
Seterusnya, simpan passwordmu dan daftar sebelum hari penutupan. Pastikan bahwa Bapak Ibu menyimpan password untuk login pendaftaran SSCSN dan mendaftar sebelum hari penutupan untuk mencegah server dari SSCN down. Jadi hal ini juga Bapak Ibu jauh-jauh sebelum, kalau boleh begitu ada pengumuman pembukaan seleksi CPNS, langsung Bapak Ibu kejar untuk pendaftaran, karena apabila ada kelemahan-kelemahan data Bapak Ibu, maka bisa diperbaiki untuk ya selanjutnya sebelum hari H penutupan. Nah, kalau seandainya pada saat penutupan baru mendaftar, ini nanti akan jadi masalah karena tidak ada waktu bagi Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahan data. Ini akan memastikan bahwa Bapak Ibu dapat mendaftar dengan lancar. Tidak hanya itu saja, nah di sini juga merekomendasikan untuk memperbanyak membaca, update informasi, dan berdoa, karena dijamin dengan kemauan dan niat yang baik, Bapak Ibu pasti bisa lulus seleksi CPNS 2023 tahun ini. Tentunya sebagai calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu harus memiliki persiapan matang dan strategi yang tepat untuk lulus dalam seleksi CPNS 2023. Langkah berikutnya, persiapkan diri dengan baik. Sebelum Bapak Ibu mendaftar sebagai calon peserta CPNS 2023, pastikan bahwa Bapak Ibu telah mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang dipersiapkan? Persiapkan kesehatan, persiapkan akademik, persiapkan segala dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan hal lain yang dibutuhkan pada saat mendaftar sampai ikut seleksi CPNS nantinya. Siapkanlah supaya Bapak Ibu bisa sukses. Hal ini meliputi persiapan fisik dan mental, serta persiapan administratif, seperti persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Pastikan bahwa Bapak Ibu telah mempelajari dan memahami tata cara dan prosedur pendaftaran serta jadwal pelaksanaan tes CPNS 2023. Sehingga Bapak Ibu nantinya bisa sukses dan tidak kewalahan dalam hal pendaftaran seleksi CPNS 2023 tahun ini. Yang kemudian tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk lolos dalam seleksi CPNS 2023, Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu lamar. Oleh karena itu, pastikan bahwa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan membaca buku-buku referensi, mengikuti kursus atau pelatihan, dan berlatih soal-soal tes CPNS. Nah, contohnya dalam hal keterampilan Bapak Ibu untuk menjawab soal tes CPNS, artinya mendahulukan terlebih dahulu soal-soal yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan soal-soal yang sulit. Itu juga termasuk trik atau teknik keterampilan Bapak Ibu dalam hal menjawab soal seleksi CPNS. Kemudian, jaga kesehatan dan kondisi fisik. Sering terbengkalai Bapak Ibu karena tidak menjaga kesehatan dan kondisi fisik. Sehingga sekalipun sudah mendaftar, tapi karena kesehatan yang tidak memadai, maka tidak bisa ikut tes. Maka jelas itu adalah satu kegagalan. Pada seleksi CPNS membutuhkan kebugaran fisik yang prima. Oleh karena itu, pastikan bahwa Bapak Ibu menjaga kesehatan dan kondisi fisik. Lakukan olahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan bergadang dan seterusnya. Kemudian, yang sangat menentukan, semua usaha, semua upaya, dan semua hal kemampuan manusia ada di luar kesemuanya itu Bapak Ibu, yaitu kekuatan doa. Jadi di sini dihimbau berdoa dan berusaha, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dengan keras. Karena segala sesuatu yang kita inginkan, kita hanya merencanakan tetapi Tuhanlah yang menentukan kira-kira apa dan bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memohon, maka jelas Tuhan akan berkehendak untuk mengabulkannya. Doa adalah senjata yang ampuh dalam meraih cita-cita dan usaha keras Bapak Ibu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ingatlah bahwa lolos seleksi CPNS 2023 bukanlah hal yang mudah, tapi dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh, kamu pasti bisa meraihnya. Ingat, satu prinsip yang baik untuk seleksi CPNS yaitu ora et labora, berusaha, bekerja, dan berdoa. Itu yang lebih baik Bapak Ibu perbuat. Jangan hanya berdoa mengharap sesuatu, tetapi tanpa upaya itu semuanya adalah sia-sia. Bagi banyak orang, menjadi pegawai negeri sipil adalah cita-cita yang sangat diidamkan. Kenapa? Karena dengan menjadi pegawai negeri sipil, maka jelas pekerjaannya tetap, penghasilannya juga tetap, dan statusnya jelas. Ini adalah satu hal yang diidamkan di Indonesia,
adalah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Karena menjadi PNS memberikan berbagai macam keuntungan dan manfaat, seperti gaji yang cukup tinggi, tunjangan yang melimpah, jaminan kesehatan, dan masa pensiun yang lebih baik. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengumumkan bahwa pada tahun 2023 tahun ini akan membuka seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS melalui situs resmi menpan.go.id. Namun, meskipun peluang ini sangat menarik, seleksi CPNS tidaklah mudah dan banyak yang gagal dalam prosesnya. Jadi, persiapkan dirimu sebaik mungkin dengan tips mudah agar lulus seleksi CPNS 2023 dan semoga kamu berhasil mewujudkan cita-citamu menjadi seorang pegawai negeri sipil tahun 2023 tahun ini. Itulah informasi tentang beberapa tips dan trik agar Bapak Ibu bisa lolos seleksi CPNS 2023 dengan mudah dan akurat. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Selamat bagi Bapak Ibu, silakan berjuang, silakan berdoa, bekerja, berusaha, jaga kesehatan, silakan belajar, persiapkan akademik untuk meraih impian menjadi ASN PNS di tahun 2023 tahun ini. Demikian, terima kasih.